Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatanku, ku sungguh mengasihimu. Dengan segala perbuatanku, dengan segenap hatiku, Kau menyinari diriku sampai ke ajalku. Tuhanku, Kau sumber hidupku, Engkau sahabat setiaku. Puji-puji Kau Tuhanku, yang menyinari hidupku. Kasihku tulus padamu, ya Yesus Tuhanku. Firman buat hari ini, Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus Kristus ditanyakan oleh ahli hukum Taurat terkait tentang apa kesimpulan dari kitab Perjanjian Lama atau kesimpulan dari hukum Tuhan, Yesus Kristus berkata dan mengutip dari Ulangan pasal yang ke-6 ini. Ada dua yang menjadi inti terkait tentang kesimpulan akan hal yang terjadi di Perjanjian Lama, bahwasanya kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan segenap kekuatan. Dan yang kedua adalah kita harus mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Ini menjadi pengakuan iman yang sangat penting di Perjanjian Lama, karena ternyata ini adalah bagian yang harus dihidupi oleh bangsa Israel dalam Shema. Shema Israel Adonai Echad. Dengar Israel, bahwa Allah kita itu adalah satu, Allah kita itu adalah Esa. Bahwa prinsip ini ingin menegaskan bahwasanya jika kita memiliki Allah yang keliru, bagaimana mungkin kita dapat mengasihinya? Persoalannya adalah kita tidak memahami tentang bagaimana hakikat Allah yang sesungguhnya, bagaimana sifatnya, dan kemudian ada orang yang akhirnya terjun bebas dengan melakukan hal-hal yang tidak memiliki dasar dan melahirkan sebuah konsep berpikir yang keliru sehingga menghasilkan tindakan yang ternyata serta-merta merupakan hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Ketika orang berkata Allah itu adalah pengasih, maha pengasih, ada orang yang mempergunakan kata Allah adalah maha pengasih itu sehingga dia berkata tidak apa-apa kita berdosa, toh Allah mengasihi. Tentu itu adalah pikiran yang sangat keliru dan sesat. Kita boleh berpikir tentang hal mengasihi Allah
ada 3 hal yang ditekankan, yakni dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dan dengan segenap kekuatan. Hati, jiwa, dan kekuatan. Adakah saudara bergairah untuk mengasihi Allah? Prinsip yang sederhana adalah ketika engkau mencintai seseorang, ada gairah dalam diri saudara, entah melakukan apa saja. Yang mungkin saudara biasanya bangun jam 7 pagi, tetapi karena engkau akan bertemu dengan orang yang sangat engkau cintai, mungkin saudara akan bangun pada pukul 4 pagi. Mengapa ada interval waktu jam 4 ke jam 6 atau jam 7 dan seterusnya? Karena saudara ternyata dipengaruhi oleh cinta itu, sehingga ada gairah dalam diri saudara. Alam bawah sadar saudara ternyata terkoneksi dengan gairah saudara. Ini menjadi persoalan kita, karena kita juga mengasihi Allah tidak dengan cara menjiwainya. Bagaimana mungkin kita dapat berkata aku mengasihi Allah jika kita tidak bisa menjiwai Allah? Yang kedua, bagaimana mungkin kita dapat mengasihi Allah jika Allah sendiri tidak ada di dalam hati kita? Dan yang ketiga, bagaimana mungkin kita berkata kita mengasihi Allah bahkan untuk mengerjakan hal yang penting sekalipun kita tidak berdoa? Kita boleh jujur dengan ini semua, bahwasanya kita memang tidak mengasihi Allah sebagaimana yang dituntut dalam Alkitab. Padahal Kristus telah menunjukkan kepada kita bagaimana mengasihi Allah dengan sesungguhnya. Yesus mengasihi Bapa dengan segenap jiwanya. Apa yang tidak diberikan Yesus kepada Bapanya, bahkan ia mati di kayu salib, itu pertanda bahwa ia melakukannya dengan segenap jiwanya. Yang kedua, Bapa ada di dalam hatinya. Itu mengapa Yesus Kristus selalu mengatakan terkait tentang Bapa. Dan yang ketiga, Yesus itu mencintai Bapa dengan segenap kekuatannya. Adakah di antara pelayanan Yesus Kristus yang tidak diawali dengan doa? Bahkan Yesus Kristus berdoa sedini mungkin. Itu pertanda bahwasanya Yesus Kristus berdoa kepada Bapa bagian mengasihi, dan itu menunjukkan tentang hal segenap kekuatan. Kita harus kembali kepada Alkitab, bahwa kita harus mengasihi Allah sesuai dengan prinsip ini, segenap jiwa, segenap hati kita, dan juga dengan segenap kekuatan kita. Dan jika kita dapat melakukannya, maka kita akan menjadi anak-anak yang terberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Engkau mengingatkan kami dan menegur kami bahwa kami memang tidak mengasihi-Mu dengan sempurna. Engkau kini mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hati, dan juga dengan segenap kekuatan kami. Pimpinlah kami Bapa dalam Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat melakukannya seperti Kristus telah melakukan demikian. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.